Hey guys, nama saya Friendo Simanung Khalid. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas apa saja yang menjadi indikator dan model-model dalam akuntabilitas keuangan. Pembahasan dalam video ini saya akan dibantu oleh teman-teman saya, yaitu Dev Jelita dan Destrika Wulandari. Halo guys, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang indikator dan model-model akuntabilitas keuangan. Sebelumnya, kalian udah pada tahu belum apa yang dimaksud dengan akuntabilitas? Nah, akuntabilitas menurut Wijaya tahun 2009 merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja serta tindakan penyelenggara organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewajiban untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Nah, setelah kita mengetahui definisi akuntabilitas, lalu apa saja sih yang menjadi indikator akuntabilitas yang itu? Sebelum kita mengetahui indikator akuntabilitas, kita harus mengetahui terlebih dahulu dimensi-dimensi akuntabilitas itu. Menurut Rasul tahun 2002, dimensi akuntabilitas itu terdiri dari 5. Yang pertama, akuntabilitas hukum dan kejujuran. Akuntabilitas hukum terkait dengan dilakukannya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam organisasi. Sedangkan akuntabilitas kejujuran terkait dengan pengingkaran penyalahgunaan jabatan, korupsi, dan kolusi. Akuntabilitas hukum juga menjamin ditegakkannya supremasi hukum, sedangkan akuntabilitas kejujuran menjamin ada. Yang kedua, akuntabilitas manajerial. Akuntabilitas manajerial yang dapat juga diartikan sebagai akuntabilitas kinerja adalah pertanggungjawaban untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien. Lalu, yang ketiga, akuntabilitas program. Akuntabilitas program juga berarti bahwa program-program organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu dan mendukung strategi dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi. Lembaga publik harus mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destrika Wulandari dari jurusan Administrasi Publik 2018. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai akuntabilitas kebijakan dan akuntabilitas finansial. Yang pertama adalah akuntabilitas kebijakan, yaitu adalah lembaga-lembaga publik yang dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditentukan dengan mempertimbangkan dampak yang ada di masa depan. Yang kedua adalah kebijakan akuntabilitas finansial. Akuntabilitas ini merupakan pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan dana publik secara ekonomis, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan. Dimensi akuntabilitas yang telah dijelaskan yang bersumber diturunkan menjadi indikator akuntabilitas. Indikator akuntabilitas digunakan sebagai alat ukur berdasarkan akuntabilitas. Penetapan alat ukur digunakan untuk membandingkan dan menilai kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan sesuai dengan rencana, pedoman, dan peraturan. Selanjutnya, berkenaan dengan indikator akuntabilitas tersebut menurut Kurniawan, akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan terdiri beberapa elemen, antara lain, yang pertama adanya akses publik terhadap laporan yang telah dibuat, yang kedua penjelasan dan pembenaran terhadap tindakan pemerintah, yang ketiga penjelasan harus dilakukan dalam sebuah forum yang terbuka, yang keempat aktor harus memiliki kewajiban untuk hadir. Dan selanjutnya adalah model-model akuntabilitas dalam sektor publik. Yang pertama adalah model tradisional Westminster, yang kedua pengembangan model tradisional, yang ketiga model Stone, dan yang keempat model jaringan kerja. Di
Di sini saya akan menjelaskan mengenai model tradisional Westminster. Model akuntabilitas ini sesuai dengan konsep birokrasi yang diterapkan oleh Weber, sehingga disebut juga sebagai administrative accountability. Garis pertanggungjawaban akuntabilitas tersebut dari bawah ke atas atau hierarki. Setiap individu memberikan pertanggungjawaban kepada atasannya secara hierarkis, dan kemudian sebagai bentuk kontrol atasan terhadap kinerja bawahan. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai model akuntabilitas sektor publik. Yang kedua yaitu pengembangan model tradisional. Tidak hanya dari bawah ke atas, tetapi juga bersifat ke dalam, disebut perorangan, dan keluar, disebut juga masyarakat. Perlu diciptakan berbagai mekanisme dan sistem akuntabilitas. Pengembangan jaminan kebebasan mendapatkan informasi. Pembentukan berbagai lembaga independen yang bertujuan untuk mengontrol kinerja sektor publik seperti ombudsman dan lembaga peradilan yang kuat. Yang ketiga adalah model Stone. Dalam model Stone, akuntabilitas dibagi menjadi 5 kategori, yaitu yang pertama, kontrol dari parlemen atau DPR. Yang kedua, manajerialisme. Yang ketiga, pengadilan atau lembaga semi peradilan. Yang keempat, perwakilan masyarakat. Dan yang kelima yaitu pasar ataupun konsumen sampai pengusaha. Model yang terakhir ialah model jaringan kerja. Para pihak terkait satu dengan yang lain membentuk suatu jaringan kerja dan saling memberikan kontribusi dan informasi. Model ini menekankan pada pola hubungan yang terjalin dalam suatu kerjasama. Dalam suatu sistem kerjasama, semua pihak yang terkait saling melakukan komunikasi, pemberian informasi, dan hubungan kerja yang saling melengkapi untuk mencapai tujuan dan jaringan kerja yang dibuat. Nah guys, untuk video mengenai apa-apa saja yang menjadi indikator dan model-model akuntabilitas keuangan sampai sini ya guys. Jika ada salah kata atau tutur, mohon dimaafkan. Dan mari sama-sama membangun channel ini dengan like, komen, dan subscribe agar channel ini lebih berguna untuk kedepannya. Bye bye guys, thank you.